Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Sahadatun-Nisa dari Prodi PGSD semester 2. NIM saya 860567069. Saya berasal dari UT Daerah Bandung. Izinkan saya menjawab dari tugas 2, yaitu bagaimana filsafat ilmu dapat mengawasi, memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu itu mencari tahu kebenaran, kenyataan, dan kemanfaatan suatu objek dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada keilmiahan, terus eksistensi dan nilai-nilai dalam praktek pendidikan itu dicakup oleh filsafat ilmu. Tidak akan ada praktek pendidikan ketika orang-orang tidak meneliti terlebih dahulu. Maka dari itu, filsafat ilmu itu sangat-sangat mengawasi dan memperkuat eksistensi, nilai-nilai pendidikan, dan juga keilmiahannya. Kedua, bagaimana pendidikan yang berkembang dan bernilai dapat memperkuat perkembangan dari filsafat ilmu. Apabila suatu pendidikan itu berkembang, bernilai, berkembang pesat, sehingga pengetahuan apa yang diketahui oleh manusia, apa yang dipelajari oleh manusia, apa yang dipelajari oleh warga negara, maka akan semakin meningkat, sehingga intelektual IQ, SQ, dan EQ-nya akan terus meningkat karena pendidikannya pun bernilai dan terus berkembang pesat, sehingga manusia akan terus mencari tahu, berinovasi, mengembangkan suatu objek untuk kemanfaatan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pendidikan yang bernilai dan berkembang akan sangat-sangat berpengaruh untuk memperkuat filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu itu dikatakan sebagai pisau analisis? Sebab dengan filsafat ilmu itu ada yang namanya tahapan-tahapannya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana ontologi itu membahas tentang apa objek yang dibahas. Epistemologi, bagaimana objek tersebut dapat digunakan. Dan yang ketiga itu adalah aksiologi atau nilai atau makna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga ketika ada persoalan pendidikan, maka akan dengan mudah dipecahkan oleh filsafat ilmu karena dari 3 rangkaian tersebut. Sehingga ketika ada persoalan tidak hanya dipikirkan secara logika, tetapi secara sistematis dan metodologi. Yang terakhir adalah contoh dari penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Saya mengambil satu sampel, yaitu dalam kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya pengetahuan manusia, maka kebijakan pendidikan di Indonesia itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu pada masa kolonial, yang mana lebih mementingkan orang-orang kaya daripada orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin itu masih tersisihkan, terpinggirkan. Yang kedua, itu ada masa Orde Lama. Orde Lama itu lebih menekankan pada pengembangan rasa nasionalisme. Yang ketiga itu ada yang namanya pada Orde Baru, yaitu lebih menekankan pada pembangunan nasional. Keempat, ada masa reformasi. Pada masa reformasi, pendidikan itu diperbaiki seperti pada kurikulum dan proses pembelajaran. Sehingga pada zaman sekarang, terbentuklah Belajar Merdeka, yang mana seluruh siswa-siswi, seluruh pelajar itu dibebaskan untuk berkreasi, berinovasi, berintelektual, hingga pendidikan pun semakin terus meningkat dan intelektual warga negara semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.